Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan kami Robotik Indonesia. Kali ini kita akan mengeksplor yang hal lain. Kali ini kita akan membuat sebuah aplikasi sederhana, aplikasi Cakescope menggunakan library PyQt. Nanti programnya pakai bahasa Python. Aplikasi ini nantinya akan menampilkan gambar atau image viewer, pengambil gambar. Nantinya library yang digunakan lagi yaitu OpenCV. Untuk stepnya mungkin kita desain dulu di Qt Designer, nanti dapat file.ui. Dari file.ui nanti di convert ke file Python. Kemudian dari file Python kita nanti mengeksplornya supaya bisa tombol-tombolnya bisa digunakan, kemudian ada labelnya bisa buat mengambilkan gambar dan seterusnya. Oke, kita masuk ke step awal yaitu mendesain di Qt Designer. Nah, kita pilih di new formnya ke main window, kemudian tekan create. Dari sini kita coba edit main window-nya, main window-nya. Objeknya kita ganti jadi image viewer. Kemudian kita cari window title. Nah, ini titelnya yang nantinya akan tampil di sini. Kita ganti jadi image viewer. Kita preview dulu pakai Ctrl R. Nah, di sini titelnya udah berubah jadi image viewer, masih dalam bentuk preview dari Qt Designer. Oke, kita masukkan label. Di sini label gunakan untuk nantinya mengambilkan gambar. Kita sesuai dengan ukuran normal yaitu 640 kali 480. Karena ingin labelnya masih di kiri, rata kiri, kita pindah biar jadi rata kanan, rata tengah. Ini udah rata tengah. Kemudian di aplikasi sekali ini kita tidak memerlukan sebuah menu bar. Kita remove aja. Kemudian status bar juga kita remove karena kita nggak menggunakannya. Ini sudah kita sesuaikan lagi, jangan di 10 terlalu dekat. Karena ini backgroundnya masih sama, label sama backgroundnya masih sama, kita beri warna ke background si image viewernya. Kita cari ke style sheet ini, klik, kemudian klik ini. Pada bagian ini kita klik add color, kemudian background kita cari yang agak gelap. Oke, nah ini sudah kelihatan. Kita beri warna si label ini, warna putih saja biar kontras. Nah di sini, karena kita nggak memerlukan tulisan teks label, kita hapus teksnya. Kita ganti nama juga jadi karena label kita singkat jadi LBL, gunanya untuk mengambilkan foto atau gambar, jadi LBL underscore foto. Kalau sudah, kita simpan dulu ke dokumen.
kita kasih ke folder yang sesuai keinginan kita buat aja lagi image viewer. Sini kita kasih image viewer UI, kita preview. Nah, nantinya akan seperti ini. Kemudian kita perlu adanya tombol next dan before. Sebelum itu kita butuh namanya line edit untuk mengambilkan, sebenarnya bisa buat inputan, tapi kali ini kita akan lebih kita jadikan sebuah pengambil alamat foldernya. Ini kita akan kasih ke sini aja biar jadi satu baris nantinya. Kemudian kita cari tool button di garis sampingnya, kita sesuaikan lagi. Oke, kemudian kita butuh namanya text browser. Nah, text browser ini nantinya akan menampilkan nama-nama dari nama file gambarnya, nama-namanya saja. Kita sesuaikan ukurannya. Ini kita agak turunkan. Kemudian kita cari tombol push button. Push button di sini kita gunakan untuk tombol before yang pertama, kemudian tombol next yang kedua. Karena ini backgroundnya masih sama, kita kasih background putih. Kita atur ke style sheet, terus cari background color jadi putih, supaya tulisannya juga ikut jadi nggak jadi putih. Kita kasih colornya warna hitam. Nah, seperti ini. Kita coba tulis. Nah, nanti seperti ini. Kita agak salah. Nah, di sini kita coba masih udah hitam, jadi udah kontras. Nah, udah kontras di sini. Kita hapus lagi. Kemudian ini juga dihapus. Kita sesuaikan lagi ukurannya. Oke. Kita coba preview. Nantinya aplikasi kita akan jadi seperti ini. Kita atur dulu nama-namanya. Ini line edit, kita singkat jadi LE. Gunanya untuk mengambilkan alamat folder atau path. Kemudian yang ada push button, di sini push button untuk before. Untuk yang ini push button untuk next. Ini text browser atau untuk TB pengambil nama filenya. Ini TB file. Tool button TB untuk mencari alamat folder atau TB path. Ini sudah diganti semua, kita simpan. Kemudian kita convert file tersebut jadi .py. Sintaks tulisannya ringkasnya seperti ini. PUIC 5 nama filenya, image viewer.ui, min.o untuk outputnya kita kasih nama image viewer.py. Nah, di sini muncul alamat file .py nya. Kita coba lihat. Nah, seperti ini filenya.
Kita nggak perlu berubah apapun di sini supaya tidak mengganggu. Kita coding di code Visual Code. Oke, enter. Oke, kita ada file .py-nya. Nah, kita buat file main.py untuk menjalankan file image viewer ini. Kita import dulu filenya. Kemudian kita perlu parent untuk si UI-nya. Kita ambil dari PyQt widgets. Kita ambil yang Qmain window. Kita buat namanya app. Oh ya, kurang satu lagi yaitu key application. Kita buat objek application-nya. Di sini ada parameter yaitu bentuknya list. Kita kasih list kosong aja. Kemudian kita buat objek dari main window. Kita buat dari key main window. Kita juga buat objek dari UI-nya. UI-nya kita dari sini kita masukkan 30 karena belum tidak ada init, tidak ada konstruktornya. Di sini pakainya setup UI. Jadi kita setupnya di setup UI. Masukkan main window sebagai namanya parent dari si UI-nya. Kemudian kita tampilkan kita eksekusi si app-nya. Kita coba run. Nah, ini sudah muncul. Ini aplikasinya sudah tampil. Kita coba fungsikan tombol-tombolnya, tombol before, next, kemudian edit, kemudian tool button. Kita buat file lagi namanya function main.py. Kita import karena kita akan mewarisi dari kelas UI image viewer yang tadi, kita import dulu kelasnya. Oke. Kita buat kelas namanya function main. Kita buat constructornya. Karena kita akan mewarisi, jadi di sini kita bikin objeknya yaitu dari image viewer. Save UI, sebagai UI. Kita buat juga fungsi init system. Di sini gunanya untuk menginisialisasi semua
semua pengaturan kita pas dulu. Karena di sini belum ada tombol fungsi-fungsi tombolnya, kita import kelasnya terlebih dahulu dari function main. Kemudian kita buat objeknya di sini, function main. Di sini konstruktornya ada, kita akan mewarisi sifat dari kelas UI Image Viewer. Kita masukkan objeknya, itu seperti ini. Kemudian kita buat fungsi-fungsinya terlebih dahulu. Di sini kita coba menjalankan memfungsikan si tombol. Kita mulai dari tombol before. Triggernya itu jika diklik maka dia akan mengeksekusi kelas yang bernama, kita kasih nama action pp before. Oke, kita bikin metodenya, ke fungsinya. Misal di sini kita kasih tahu aja pp sudah ditekan, pp before ditekan. Coba kita jalankan, kita ke fungsi main sekitaran. Nah, di sini sudah tampil, kita klik tombol before-nya. Ternyata belum bisa digunakan. Karena ini sistemnya ini belum kita panggil ke constructor init system. Oke, kita akan ulang. Ya, di sini juga bisa ditekan dan dapat hasilnya. Kita coba ke push button next sama klik. Jika diklik maka dia akan mengeksekusi save action pp next. Kita kasih pp next ditekan, kita run lagi. Nah, pp next sudah bisa ditekan, pp before juga sudah bisa. Kita fungsikan yang tool buttonnya juga, caranya masih sama, tool button yang pad, kemudian klik, terus connect, atau nantinya dia akan mengeksekusi sebuah function bernama tbpad. Dev kita kasih, kita buat functionnya tbpad, ditekan. Kita coba jalankan lagi, kita tbpad. Nah, sudah bisa ditekan before next. Karena yang lain sifatnya dia mengambilkan, maka dia hanya akan jadi dampaknya saja dari ketika tombol-tombol ini kita tekan. Coba kita mulai dari, kita akan mencari folder mana yang akan kita cari gambarnya. Oke, kita buat fungsinya terlebih dahulu.
find folder. Kita akan menggunakan namanya fungsi dari key PyQt, namanya key file dialog. Harganya key Qt widgets. Kita import key file dialog. Oke. Kita buat objeknya terlebih dahulu. Kita tampung nama foldernya. Kita get directory, existing directory. Ini ada barang, kita tulis isi aja non. Kemudian captionnya kalau nantinya nama judul dari tampilan pencarian petnya. Misal kita namain select folder. Kemudian kita mulai dari mana pencariannya? Kita coba cari dari folder yang sekarang. Kita minta bantuan pakai library OS yang bernama get cwd atau get current work directory. Folder yang sekarang atau directory yang sedang bekerja sekarang. Kita import. Oke. Kita coba print folder name-nya. Apakah sudah bisa? Kemudian file folder ini kita panggil ketika tbpad-nya atau toolbar, dan kita tekan save file folder. Kita coba run lagi, button ini ya, klik, nah muncul. Coba yang ini kan ada Gapro Documents, Gapro Image Viewer. Kita open. Nah di sini ada Home, Gapro Documents, Gapro Image Viewer. Sudah berhasil. Kita tampilkan ini ke line edit ini. Oke, kita split aja biar nggak perlu buka-buka lagi. Kita kurangi. Kita tampilkan save UI. Tadi namanya line edit, lepad, set text. Kita akan mengatur teksnya, folder name. Oke, kita coba run lagi. Kita coba ini dan open. Nah, sudah tampil di sini. Untuk step selanjutnya, dari ini kan kita dapat, kita coba cari file apa aja yang terdapat di folder tersebut. Kemudian kita akan filter atau kita pilih file mana yang berextension image, misalnya PNG, terus JPG, JPEG, dan lain-lain. Oke, setelah ini kita coba cari file-filenya. Kita buat fungsi dulu, get all file, get files. Kita beri parameter path. Nah, kita menggunakan fungsi dari OS namanya list gear atau list directory. Kita masukkan path-nya, kemudian kita coba print all files. Kita coba jalankan lagi. Kita coba yang ini, open. Nah, di sini sudah ada. Oh iya, belum kita panggil di sini.
save, get file, saya masukkan foldernya, nama foldernya, folder name. Oke, kita coba open yang di sini aja. Nah, ini muncul nama-namanya imageviewer.py, imageviewer.ui, main.py, dan seterusnya. Kita coba filter nama filenya. Kita split namanya, misal file. Ini kan kita split, coba kita split namanya. Namanya apa ya? String split. Kita split namanya, biar kan ada nama terus ada ekstensi. Kita akan memfilter berdasarkan ekstensinya. Jadi kita coba, karena ekstensi itu biasanya dipisah dengan titik, kita kasih titik di sini. Kemudian extension itu biasanya adanya di yang terakhir, berarti len string split, tapi kurangi 1 karena biasanya len kan berarti panjangnya, misal panjangnya 3, tapi dari indeks biasanya mulai dari 0, hanya 0 sampai 2, bukan 1 sampai 3. Makanya kita ini kita kurangi 1 supaya maksimal itu di 2. Ini ada extension, terus ada nama file, name file, tapi kita nggak gunain. Jika sudah, kita coba print. Nggak usah print. Semisal jika extensionnya itu JPG atau extensionnya itu PNG, dia akan mengumpulkan nama filenya. Kita buat lebih dahulu image files, kita masukkan image filenya, nama filenya, jadi file di sini. Supaya nama files ini jadinya lebih bisa dipakai di semua fungsi, kita kasih save image files. Kita coba print save image files, apakah ada? Coba di sini. Nah, di sini kosong karena memang tidak ada gambar. Kita coba ke picture. Oke, di sini ada gambarnya ke PNG. Oke, dari ini kita coba tampilkan ke text browser, tab browser. Kita ubah save tb file open. Yang filenya, nah, kita masukkan juga ke sini. Coba kita jalankan. Jika yang ini kan kosong harusnya, karena emang nggak ada gambar. Kemudian kita open yang ke gambarnya. Nah, di sini sudah terlihat nama filenya. Jika sudah, kita coba buka salah satu, kita buka gambar yang pertama. Kita import dulu OpenCV-nya. Kemudian kita bikin fungsi baru, yaitu open image. Parameternya itu pet si gambarnya.
kita pakai fungsi namanya imRead di path-nya. Kemudian kita convert image-nya ke dalam bentuk RGB, karena awalnya itu bukan RGB tapi BGR. Pakai fungsi color, convert color, kemudian color BGR to RGB. Dari sini kita coba pecah file-file informasi yang ada dari si image pakai fungsi shape. H itu untuk height, terus W untuk weight, panjang lebar, kemudian J itu lapisannya. Misal RGB dibagi ada 3 RGB, misal gambar yang hitam putih, berarti itu hanya ada satu channel kecil. Image shape. Kemudian kita convert ke bentuk bentuk file yang bentuk data yang bisa kita tampilkan di GUI. Itu pakainya keyPixMap. Kita import dulu. Namanya keyPixMap. Makanya Qt GUI. keyPixMap. Convert img. keyPixMap. img data W kali channel. Bagi di sini bukan keyPixMap tapi pakainya keyImage. Namanya keyImage. Ini tuh pakainya keyImage. Nah, kalau nggak muncul informasinya. Yang terakhir tuh namanya format. Ini nggak muncul. Kita coba import. Adanya di by Qt Core. Qt format. Di sini formatnya ada banyak di sini. Format di sini ada banyak. Format Qt keyImage. Coba ulang karena agak lupa. keyPixMap. Kita convert image-nya dengan fungsi keyImage. Nah, kita masukkan img data, kemudian ada W, kemudian ada H, kemudian ada W kali CH, kemudian formatnya keyImage format. Apakah V-nya besar? Coba lihat.
Formatnya besarnya apa? Formatnya banyak. Kita gunakan yang RGB 88 ini. Kita copy aja. Kalau enggak ya kita lanjutkan. RGB 88. Nah, sudah. Kita scale gambarnya. Kenapa di scale? Supaya menjaga rasionya. Kalau enggak ya nanti dia akan saling kali menurut atau kadang-kadang gap, bisa jadi gepeng gitu. Kita masukkan W, kemudian keep aspect ratio. Nah, gambar ini kita akan tampilkan ke label. Misal berarti seperti ini. Kita foto, kemudian set pixmap. Ini kemudian key pixmap from image. Kita masukkan image yang sudah di skala. Image scale. Nah, ini kita coba tampilkan satu aja di gambar yang pertama, karena ini sudah dapat filesnya. Jika panjang dari save image filesnya itu lebih dari 0, berarti ada gambar. Kita akan tampilkan gambar yang pertama. Iya, kita buat path-nya itu lebih dahulu. Template path, yaitu kita kasih path-nya kan kita belum dapat. Oh, ini folder name. Kita gunakan fungsi dari OS, yaitu OS path, kemudian join. Kita masukkan folder name-nya. Kemudian kita masukkan folder yang pertama, file yang pertama. Nah, jika sudah kita masukkan path-nya ke sini. Nah, kalau sudah kita coba jalankan, kita masukkan. Ini nggak ada file image-nya. Nah, maka dia tidak akan menampilkan apapun. Kita coba ke folder picture. Oke. Nah, di sini file aku terlalu besar. Ini gambarnya udah tampil tapi terlalu besar. Kita coba ke sini info scale. Nah, di sini kita harus kasih nilai 640 sesuai yang ada sebelumnya di GUI. Ini 480. Kita coba lagi ke yang ada filenya. Nah, di sini sudah muncul. Kemudian kita akan coba memfungsikan tombol ini before dan next. Kita buat variabel namanya count. Variabel count gunanya ya untuk menghitung atau counting posisi gambarnya itu sedang di indeks mana gitu. Kita buat namanya limit counting. Jika counting lebih besar lebih kecil dari 0, maka dia akan sama dengan kita lempar ke atas atau dengan lem dari save image files kurangi 1. Tapi jika countingnya itu lebih besar dari lem save
image files minus 1, maka dia akan menolkan atau mengembalikan ke titik nolnya. Oke, kemudian dari sini kita baru menampilkan gambarnya. Maka jika if save image kita tampilkan label foto begini, maaf kita bikin ini tempenya ini pet, kita copy aja ke situ. Mungkin ini folder name-nya karena filenya tidak umum, kita kasih biar umum. Kita Ctrl G biar ke copy semua, select semua, kasih tambahan save, maka dia akan selesai seperti ini. Kita akan panggil ke setiap pb ditekan, tapi setiap untuk pb next kita kan, maka dia akan menambah countingnya tambah 1, kemudian dia akan menjalankan open image sama yang di atas juga seperti itu. Tapi untuk ini bagi mengurangi 1 karena dia kan before ke bagi mengembalikan ke sebelumnya. Kemudian kita image files bukan open image. Jika sudah, kita coba jalankan ke visitor, mungkin oke. Nah sudah, kita klik. Nah di sini ada missing. Oh, kita belum masukkan petnya. Di sini harusnya kita indeksnya kita ubah menjadi set cnt. Errornya. Ya, bukan bagi di sini bukan open image, tapi limit cnt benar. Kita Ctrl G, kemudian kita panggil yang limit cnt. Kita jalan lagi. Page store, kemudian open. Nah di sini oke. Nah sudah berjalan agak seperti ini, sudah bisa. Nextnya oke. Before-nya juga bisa. Di sini juga tidak ada error. Kita coba membuka yang tidak ada gambarnya, musik misal. Nah di sini kosong. Nah tapi di sini masih ada nama file dan gambar yang terdahulu. Kita akan mengclearnya jika sudah menggunakan tombol pencarian petnya. Ketika tombol pet ditekan ini, maka dia akan mengclear gambarnya yang ada di label foto. Kemudian mengclear juga tulisan yang ada di text browser file. Oke, kita coba lagi. Kita coba yang ada gambarnya, visual, oke. Ini sudah bisa. Kemudian kita klik lagi, open. Nah di sini juga tidak ada tulisan apapun karena memang tidak ada di folder tersebut. Untuk aplikasi Image Viewer kali ini sudah selesai. Jika nantinya ada pengembangan di aplikasi sederhana ini, kita akan lanjut di video selanjutnya. Untuk kali ini saya rasa cukup. Jika ada pertanyaan atau rekomendasi atau request atau apapun, bisa tulis di kolom komentar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.